semuanya, perkenalkan nama saya Huta Yohana Belia. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi, di sini saya akan membahas salah satu dasar-dasar penting di dalam pemrograman Java, yaitu tipe data. Jadi, tipe data itu digunakan untuk menentukan jenis nilai apa yang bisa disimpan di dalam sebuah variabel. Mari kita bahas satu persatu dengan mempraktekkan contohnya yang mudah dipahami. Jadi, yang pertama, di sini ada string. Jadi, string ini biasanya digunakan untuk menyimpan teks atau kalimat. Dan biasanya tipe data string ini adalah kumpulan dari banyaknya karakter huruf. Jadi, biasanya itu digunakan seperti membuat kata nama, atau kata hello, ataupun kata selamat datang, gitu-gitu. Jadi, di sini kita akan mencoba membuatnya di Bash Code. Jadi, di sini saya udah buat si filenya, variabel Java. Jadi, di sini kita akan membuat yang pertama tuh string. Yang pertama, kita akan ketik PSVM tab, lalu kita bisa masukkan si tipe datanya yaitu string dengan huruf kapital ya. Yang pertama string, nama, tanda sama dengan, lalu kita buat tanda petik dua, Yohana. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita mungkin buat kata-kata lain seperti hobi ataupun pesan, itu bebas ya teman-teman. Tapi di sini aku mau buat hobi. Dengan tanda petik membuat jurnal. Lalu kita akhiri dengan tanda titik koma. Ini bebas ya teman-teman membuat sampai berapa, tapi di sini aku membuat sampai 3. Pesan. Lalu kita buat tanda petik. Tetap semangat. Kita akhiri dengan tanda titik koma. Lalu setelah itu kita akhiri dengan salt. Salt. Lalu kita tap. Sini kita klik tanda petik. Lalu kita masukkan kata-katanya. Misalnya, nama saya adalah, lalu kita akhiri, lalu kita kasih tanda tambah nama. Terus ditambah tambah lagi, baru kita buat tanda petik lagi untuk kata-kata selanjutnya. Itu hobi saya adalah buat tanda tambah. Kita carry dengan tanda tambah juga, lalu kita ketik lagi tanda
Ketik 2, isinya pesan termotivasi untuk kamu adalah mendapat tanda tambah pesan. Dia tanda tambah lagi. Lalu kita akhiri dengan tanda petik 2. Oke, setelah itu kita akan coba menjalankan si variabel Java ini. Pertama kita save dulu atau satu-satu atau teman-teman bisa klik di sini auto save, itu bakal tersimpan gitu. Lalu habis itu kita klik kanan, kita klik open integrate terminal supaya kita tahu apa aja kalau misalnya ada problem gitu. Itu dia akan muncul seperti ini. Kita bisa ketik si nama filenya sesuai sama yang di sini ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan buat Java dulu. Java. Berdekatan jadi kita harus ngobahin, perbaiki biar cantik. Sudah. Jadi hasilnya itu nggak ada problem sama sekali ya guys. Dan keluar hasil terminalnya. Nama saya Johanna, hobi saya adalah membuat channel dan motivasi untuk kamu adalah tetap semangat. Itu dia untuk penggunaan string. Jadi, tipe data ini itu sering digunakan untuk menampilkan teks ke pengguna atau mengelola input dari keyboard gitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang tipe data int atau integer. Integer. Jadi saya akan masuk ke tipe data integer atau int. Jadi integer ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat seperti angka positif, negatif, ataupun nol. Jadi kita akan mempraktekkannya langsung saja. File baru untuk hitungan atau integer. Itu ya, enter. Lalu kita langsung ke ketik ps pm atau public static void main, lalu tab, lalu kita bisa langsung masukkan int atau integer. Up, kita buat hmm, umur kali ya. Umur Benny 18. Tanda, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma ya, teman-teman. Dan di
integer ini atau ini nggak perlu pakai tanda petik gitu. Terus kita masukkan lagi in umur edu in umur man- manda sama dengan number titik koma. Selanjutnya kita bisa langsung buat sistem out print-nya. Kita tinggal ketik cell terus tab. Lalu kita buat perintahnya itu atau kata-katanya tanda petik umur Benny adalah tanda petik lalu tanda tambah umur Benny tanda tambah lagi terus kita tanda petik umur jadi kita buat di sini umur Edo adalah tanda petik lalu tanda tambah umur Edo tanda tambah lagi lalu tanda petik kita buat umur Manda adalah tanda tambah lalu umur Manda tanda tambah lagi lalu kita akhiri dengan tanda petik kedua. Setelah itu ini belum selesai ya, teman-teman. Sebenarnya ini masih bisa udah di terminalin, cuman kita bakal buat hasil penjumlahan. Kita akan masukkan di bawah ini komen. Kita buat garis miringnya atau kontrol garis miring untuk komen yang isinya itu ini jumlah sama dengan umur Beni tambah umur Edo ditambah umur Anda titik koma. Terus kita buat komen lagi namanya isinya hitung totalnya. Terus kita buat in jumlah sama dengan
umur, dan tambah umur, Edo, tambah umur, Manda, titik, koma, besok itu kita buat cetak hasil. Komen cetak hasil. Cetak hasilnya. Setelah itu kita coba dulu guys. Klik kanan dulu. Terus open interpret terminal. Terus kita buat namanya Java. Hitung dan Java. Nih, di sini dia itu munculnya itu umur Beni adalah 18 tahun, umur Edo adalah 19 tahun, 19, dan umur Manda adalah 16. Tapi di sini kita mau perbaiki untuk hasil penjumlahan, yaitu di sini kita bisa hapus dulu deh ini terlebih dahulu. Shoo. Kita ganti isinya jadi total. Totalnya adalah titik koma tanda petik lalu tambah jumlah. Jumlah. Lalu coba kita jalankan. Dong, dan Java. Dadah guys, dia hasilnya adalah 53 karena 18 ditambah 19 ditambah 16 yaitu hasilnya 53. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe data lainnya yaitu float. Lanjut kita masuk ke tipe data float. Jadi float ini yaitu tipe data yang biasa digunakan untuk bilangan desimal ataupun pecahan yang ada koma-komanya seperti 19,99 atau minus 19,99. Pokoknya itu harus dilengkapi dengan koma. Itu namanya float. Jadi di jadi kita akan langsung mempraktikkan saja si penggunaan float ini. Kita akan buka di flashcard-nya. Kita tambahin file baru yang namanya adalah desimal aja. Nama filenya itu desimal.java. .java. Sini kita akan langsung memasukkan SPSM seperti yang ini tadi di file ini. Lalu kita
bisa langsung saja memasukkan si plot ini, tipe data plot ini. Jadi, kita akan buat plot berat. Sambil misalnya kita buat 45 detik. Nah, 5. Jangan lupa harus, jangan lupa setiap penggunaan tipe data float ini, kita harus menambahkan huruf kecil F di akhir angka agar dikenali sebagai tipe data float. Dan juga akhiri dengan titik koma. Lalu kita enter lagi plat suhu pada em, suhunya bernilai 37,25 F titik koma. Lalu kita bisa langsung menulis saut. F, tanda petik jangan lupa. Kita buat berat badan saya adalah tanda tambah berat. Kalau kita buat tanda 2 untuk perintah selanjutnya. Dan suhu badan saya adalah tanda tambah suhu. Tanda tambah lalu petik 2. Setelah itu kita sudah bisa menjalankan di open integrate terminal. Kita akan Java, Java decimal decimal dot Java. Nah, hasilnya itu langsung muncul. Berat badan saya adalah 45,05 dan suhu badan saya adalah 37,25. Jadi biasanya plot ini tuh digunakan untuk misalnya untuk mencari nilai rata-rata ataupun juga bisa digunakan untuk berat badan ataupun juga suhu. Pokoknya dia harus bilangan desimal ataupun pecahan ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tipe data chart atau karakter. Lanjut kita ke tipe data chart. Jadi, tipe data chart ini singkatan dari karakter.
di mana tipe data ini digunakan untuk menyimpan satu karakter tunggal. Contohnya seperti huruf, angka, ataupun simbol. Jadi kita bisa langsung praktekkan aja ya, teman-teman. Pertama kita akan tambahkan filenya lagi. Kita buat nama filenya itu karakter. Dot java. HTML tag. Langsung kita masuk ke chat. Kita mungkin bisa pakai rate sama dengan A. Oh iya, di chart ini kita perlu menggunakan tanda petik satu pada setiap simbol yang mau dibuat. Itu grade A harus huruf besar ya, teman-teman. Lalu kita akhiri dengan titik koma. Selanjutnya ada chart. Simbol. Kita buat simbol lalu kita bisa langsung mensort. Jangan lupa tanda petik keduanya. Kita buat kata-katanya. Sekolah mereka memiliki akreditasi. Kita buat tanda tambah. Wait, karena kita nanti mau hasilnya sekolah mereka memiliki akreditas A. Terus kita buat tanda tambah. Lalu tanda petik dua lagi. Instagram mereka diawali dengan simbol kita buat tanda tambah simbol. Lalu kita klik dengan tanda petik dua. Sudah, itu kita coba jalankan Java karakter Java. Hasilnya adalah sekolah mereka memiliki akreditasi A. Instagram mereka diawali dengan simbol @ itu. Lalu untuk tipe data yang terakhir yang akan saya bahas yaitu boolean. Jadi kita masuk ke tipe data yang terakhir yaitu boolean. Jadi tipe data ini hanya memiliki dua nilai yaitu true atau benar dan false atau salah. Jadi boolean ini sering digunakan untuk dalam pengambilan keputusan seperti if, else, atau kondisi logika. Jadi langsung aja kita praktekkan. Filenya dulu.
Namanya pertanyaan atau pernyataan, pernyataan saja deh. Pernyataan. Dot, dot, apa? Lalu enter, masuk langsung PF, PM, add, kita langsung ketik di datanya yaitu oh, apa yang kita buat? Kita buat nilai benar sama dengan true. Lalu kita langsung short print aja. Tanda petik jangan lupa kita buat pernyataannya itu. Apakah benar hobi saya adalah membuat jurnal? Kita buat tanda tanda benar. Lalu kita tutup dengan tanda tambah lagi. Kita kirim di tanda petik dua. Lalu kita akan coba menjalankannya. Siapa pernyataan dan siapa? Pada hasilnya, apa ya? Ini ada fail, jadi kita mampu. Oh, maaf ya teman-teman, kita lupa tanda petik komanya. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Ini kita ulang lagi ya. Clear, nggak usah clear deh, langsung kita cek. Cek. Apakah susah? Yes. Apakah benar hobi saya adalah meraca? Jawabannya true. Oke, kita kasih tambah sedikit tanda tanya kali ya. Biar cocok. Ya, apakah benar hobi saya adalah membuat jurnal? Jawabannya true, betul benar. Jadi setelah kita mencoba satu persatu, kita mau coba gabungin semua itu jadi satu file. Mari kita coba. Kita akan coba gabungin di file baru namanya campuran aja. Campuran dan Jepang. S, D, N, tab. Kita buat string dulu kali ya. String, string, nama. Tanda petik. Yohana. Kita buat huruf besar. Yohana, tanda titik, koma, lalu hobi. Hobi membuat jurnal. Titik koma, lalu kita tambahin koma. Integer. Dan umur. Kita buat 18. Titik koma. Lalu kita masukkan apa ya, chart atau karakter.
yaitu eh, kita buat inisial aja deh. Inisial. Benar. Tanda petik satu. Y. Titik koma. Lalu kita buat plot atau nilai. 99. Lalu kita buat boolean, yaitu benar, true. L, ini jangan lupa, titik. Lalu kita buat south, ya, south brain, itu kita buat nama saya, nama kamu adalah tanda tambah nama, tanda kutip dua. Hobi kamu adalah tanda tambah hobi, tambah tanda kutip. Umur kamu adalah tanda tambah umur, tanda tambah tanda petik inisial nama kamu adalah tanda tambah inisial tanda tambah tanda petik. Lalu nilai matematika yang kamu dapatkan adalah tanda tambah nilai tanda petik. Lalu kita buat apakah kamu lulus lolos nilai KKM matematika, ya, jawabannya benar atau tidak. Kita buat tanda tambah benar. Kita akhirin tanda petik dua. Selanjutnya lihat satu persatu apakah ini sudah bisa atau belum. Ya sudah, kita di open in integrate terminal. Habis itu kita ketik Java. Nama file campuran.java. Enter. Maksudnya adalah nama kamu adalah Yohana, hobi kamu adalah membuat jurnal, umur kamu adalah 18, inisial nama kamu adalah Y, nilai matematika yang kamu dapatkan adalah 99,9. Apakah kamu lolos nilai KKM matematika? Jawabannya true ataupun benar. Mungkin kita bisa lebih cantik lagi, kita kasih tanda simbol tanda tanya biar makin jelas mungkin. Kita buat Yohana, nama, koma, hobi kamu adalah kamar, umur kamu adalah
Misalnya kamu seperti ini supaya agak cantik gitu ya. Coba kita jalankan lagi ya. Coba bulan muda. Yes, berhasil guys. Nama kamu adalah Yohana, hobi kamu adalah membuat jurnal, umur kamu adalah 18, inisial nama kamu adalah Y, nilai matematika yang kamu dapatkan adalah 99,9, dan apakah kamu lolos nilai KKM matematika? Jawabannya benar atau true. Jadi, kesimpulannya, tipe data dasar di Java itu ada 5, yaitu yang paling sering digunakan yaitu int atau integer, yang biasanya untuk bilangan bulat, lalu ada float untuk bilangan desimal ataupun pecahan, yang ketiga ada char, yang biasanya digunakan untuk satu karakter ataupun simbol, yang keempat ada string, yaitu untuk teks ataupun kalimat, dan yang kelima ada boolean, yang digunakan untuk nilai benar ataupun salah, true atau false. Jadi, dengan kita memahami tipe data Java ini, kita bisa membuat program Java itu jauh lebih terstruktur dan juga bebas error. Walaupun tadi ada beberapa yang sempat error, tapi kita bisa perbaikinya. Dan jangan panik kalau misalnya ada error, karena di VS Code ini pasti dikasih tahu di mana aja, atau di line mana aja, nomor mana aja yang salahnya itu bakal dikasih tahu. Jadi nggak perlu panik. Lalu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, dan juga hanya itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini pengetahuan saya. Jika ada kesalahan dari video, perkataan, maupun tingkah laku gitu, mohon dimaafkan. Jadi, hmm, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam. From the